Kenapa wanita secara bawah sadar mencari pria yang mencerminkan unresolved issues dari ayahnya? Ada sesuatu yang misterius dalam cara wanita jatuh cinta. Kadang, ia bisa terpikat pada pria yang secara logika tidak ideal, bahkan yang membuatnya lelah atau terluka. Ia tahu itu tidak sehat, tapi hatinya terus kembali. Ia berkata, "Aku tahu ini tidak benar, tapi aku tidak bisa menjauh." Bagi banyak pria, hal itu membingungkan. Mengapa wanita tetap memilih pria yang membuatnya menderita, padahal ada pria lain yang bisa memberinya kedamaian? Jawabannya jarang disadari, bahkan oleh wanita itu sendiri. Karena cinta, bagi sebagian wanita, bukan sekedar perasaan, tapi mekanisme bawah sadar untuk menuntaskan sesuatu yang pernah tidak selesai. Dan seringkali, sesuatu itu berakar dari sosok pertama yang ia kagumi dan sekaligus kecewakan, yaitu ayahnya. 1. Jejak emosional pertama dari sosok ayah. Bagi setiap wanita, ayah adalah figur maskulin pertama yang membentuk persepsinya tentang cinta, kehadiran, dan perlindungan. Entah disadari atau tidak, caranya memandang pria di masa dewasa sangat dipengaruhi oleh bagaimana ayahnya dulu hadir atau justru absen. Jika ayahnya penuh kasih, hadir secara emosional, dan konsisten dalam komitmen, maka dunia batin wanita tumbuh dengan rasa aman. Ia belajar bahwa cinta bisa tenang. Ia tahu bahwa kehadiran tidak harus dramatis. Tapi jika ayahnya dingin, sulit ditebak, atau terlalu dominan, maka definisi cintanya ikut terdistorsi. Wanita tidak mengingat masa kecilnya hanya lewat peristiwa, tapi lewat rasa. Jika rasa yang tertanam adalah takut kehilangan perhatian ayah, maka di masa dewasa ia akan mencari pria yang menimbulkan rasa yang sama agar bisa menang kali ini. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa mendapatkan kasih yang dulu gagal ia dapatkan. Tapi dalam proses itu, ia tidak sadar bahwa ia sedang mengulang luka, bukan menyembuhkannya. Dan itulah paradoksnya. Bawah sadar manusia tidak tertarik pada yang sehat, tapi pada yang familiar. Ia lebih memilih rasa sakit yang dikenal dibanding kenyamanan yang terasa asing. 2. Cinta sebagai upaya menyelesaikan masa lalu. Ketika wanita tumbuh dengan luka emosional yang belum selesai dari figur ayah, ia tidak akan mencarinya di ruang terapi, tapi di hubungan cinta. Ia tidak berkata, "Aku ingin menyembuhkan luka ayahku," melainkan, "Aku ingin pria ini mencintaiku dengan cara yang dulu tidak aku dapatkan." Setiap interaksi dengan pria menjadi semacam panggung bawah sadar, tempat ia menulis ulang kisah masa kecilnya. Jika dulu ia harus berusaha keras agar ayah memperhatikan, maka kini ia cenderung tertarik pada pria yang sulit ditaklukkan. Ia merasa tertantang karena dalam pikirannya, jika kali ini ia berhasil membuat pria seperti itu mencintainya, maka luka masa kecilnya akan sembuh. Tapi kenyataannya tidak pernah begitu. Yang terjadi justru pengulangan tanpa akhir. Karena pria itu tidak sedang mewakili cinta baru, tapi cermin dari luka lama. Ia bukan solusi, ia hanya pemicu. Maka hubungan pun sering terasa intens, menegangkan, penuh pasang surut, dan sulit dilepaskan meski menyakitkannya. Bagi wanita seperti itu, cinta tidak terasa hidup jika tidak ada ketegangan. Karena tenang terasa asing, dan yang asing sering ditolak oleh sistem emosionalnya. Pria yang stabil, baik, dan penuh perhatian justru membuatnya bingung. Ia merasa tidak ada gairah, padahal yang hilang bukan gairah, tapi rasa tegang yang selama ini dikira cinta. 3. Pria sebagai cermin luka dan jalan pulang. Bagi pria yang bijak, memahami pola ini bukan berarti menghakimi wanita, tapi memahami bahwa setiap orang membawa beban emosional yang berbeda.
Saat wanita menunjukkan sikap yang tampak kontradiktif, misalnya menolak kehadiran pria baik atau tertarik pada pria yang tidak stabil, ia sebenarnya sedang mencari sesuatu yang jauh lebih dalam, validasi dari luka lamanya. Pria menjadi simbol, bukan solusi. Ia mewakili sosok yang dulu membuatnya merasa tidak cukup. Karena itu, wanita sering memilih pria yang punya pola emosional mirip dengan ayahnya. Bisa dingin, sulit ditebak, atau secara emosional tidak tersedia. Ia tertarik bukan karena pria itu baik, tapi karena pria itu membuatnya merasakan sesuatu yang familiar, sesuatu yang dulu tidak sempat diselesaikan. Pria yang memahami ini akan menyadari bahwa tidak semua cinta bisa disembuhkan dengan perhatian. Karena kadang, cinta yang datang bukan untuk dimiliki, tapi untuk menyadarkan. Menyadarkan bahwa yang dicari wanita bukan pria itu, melainkan dirinya yang dulu kehilangan rasa aman. Dan bagi pria, memahami ini juga berarti menyadari bahwa tidak semua wanita bisa diselamatkan dengan cinta. Beberapa harus menemukan jalannya sendiri untuk berdamai dengan bayangan masa lalunya. Karena tanpa kesadaran, ia akan terus mencari ayahnya di tubuh pria lain. 4. Ketika hubungan jadi ajang pembuktian batin, cinta yang lahir dari luka seringkali tidak murni. Ia membawa agenda tersembunyi meski tidak disadari oleh pelakunya. Ketika wanita mencintai pria yang mencerminkan luka ayahnya, sebenarnya ia tidak sedang mencintai pria itu, tapi sedang mencoba memenangkan pertarungan batin yang dulu ia kalah. Ia ingin membuktikan bahwa kali ini ia akan dicintai tanpa harus berjuang. Bahwa kali ini pria itu akan tetap tinggal meski ia marah, takut, atau rapuh. Tapi karena pria yang ia pilih memiliki pola yang sama dengan sosok ayahnya dulu, ia kembali mengalami hal yang sama. Ia kembali diabaikan, kembali merasa tidak cukup, kembali ditinggalkan. Dan setiap kali itu terjadi, lukanya semakin dalam. Namun, yang membuat paradoks ini begitu kuat adalah kenyataan bahwa wanita sering merasa hidup di tengah pola itu. Ia merasa terhubung, walau sebenarnya yang ia rasakan adalah ketegangan emosional, bukan kedekatan sejati. Ia terbiasa dengan rasa kehilangan, sehingga ketika cinta hadir tanpa drama, ia merasa hampa. Bagi pria, ini seringkali membingungkan. Ia merasa sudah memberi segalanya, tapi tetap tidak bisa menenangkan wanita yang ia cintai. Ia tidak tahu bahwa wanita itu sedang mencari sesuatu yang bukan berasal darinya. Ia mencari ayah yang tidak pernah benar-benar pulang. Pria yang bijak tidak harus menjadi terapis bagi luka wanita. Ia tidak wajib menyembuhkan masa lalunya. Tapi jika ia cukup sadar, ia bisa menjadi ruang yang tidak menghakimi, tempat di mana wanita perlahan belajar membedakan antara pria yang mencintainya dan sosok ayah yang dulu mengecewakannya. Dan kesadaran itu bisa mengubah arah hubungan tanpa harus penuh drama. Pada akhirnya, setiap hubungan adalah pertemuan antara dua masa lalu yang sedang mencari masa depan. Wanita yang belum sembuh dari luka ayahnya akan terus mencari pria yang memantulkan bayangan itu, sampai ia menyadari bahwa satu-satunya yang bisa mengakhiri pola itu adalah dirinya sendiri. Pria yang memahami ini tidak akan tersesat di antara drama emosional dan keinginan untuk menyelamatkan. Ia akan melihat dengan tenang bahwa beberapa cinta bukan untuk dikejar, tapi untuk disadari. Dan ketika wanita berhenti mencari ayahnya dan pria berhenti mencoba menjadi penyelamat, barulah cinta bisa tumbuh dengan jujur. Karena cinta yang dewasa bukan berangkat dari luka, tapi dari kesadaran bahwa dua manusia bisa saling hadir tanpa harus saling memperbaiki. Dan mungkin di titik itu, wanita akhirnya menemukan makna baru dari kehadiran pria dalam hidupnya. Bukan sebagai pengganti, bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai ruang tempat ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa takut kehilangan cinta. Karena cinta yang sejati bukanlah yang membuat kita lupa masa lalu, tapi yang membantu kita berdamai dengannya.
Dan kalau kamu ingin memahami lebih dalam bagaimana menguasai dinamika batin wanita, bagaimana menjadi pria yang tidak terguncang, bahkan saat masa lalu muncul di depan mata, baca e-book Pria Bertumbuh. Di sana, kamu akan belajar bagaimana menjadi pusat gravitasi emosional dalam hubungan, bukan satelit yang terus berputar mengikuti arah wanita. Jika kamu sedang menghadapi masalah seperti ini dan butuh bimbingan langsung, kamu bisa konsultasi lewat WhatsApp. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam pria bertumbuh dan semangat bro.